Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita berjumpa lagi dengan pembahasan selanjutnya, yakni masih tentang sumber hukum Islam di bagian kedua, yaitu ada sunnah dan ijtihad. Setelah sebelumnya kita membahas terkait sumber hukum Islam yang pertama, yaitu Al-Quran. Sunnah dan hadis, sunnah atau hadis merupakan perkara yang hampir sama, namun sejatinya berbeda. Nah, di sini ada definisi sunnah terlebih dahulu. Secara bahasa, sunnah itu adalah jalan atau tabiat dan atau sesuatu yang biasa dilakukan atau peri kehidupan. Sedangkan sunnah menurut istilah katanya, segala yang dinukilkan kepada Nabi Muhammad, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun takrir ataupun pengajaran, sifat, kelakuan, perjalanan hidup, baik yang demikian itu sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai Rasul maupun sesudahnya. Sebagai contoh, sunnah itu adalah perilaku yang biasa dilakukan. Misalkan Nabi Muhammad terbiasa sholat malam setiap hari. Itu merupakan tabiat atau hal-hal yang biasa ditempuh perjalanan hidup dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sedangkan hadis adalah secara bahasa adalah berita atau sesuatu yang baru. Sedangkan secara istilah, segala perkataan, perbuatan, ataupun takrir yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, kalau hadis itu adalah konteks yang memang tercatat secara pembukuan. Misalkan hadis sekian, hadis riwayat Muslim nomor sekian, hadis riwayat Bukhari nomor sekian. Itu tercatat secara hadis, secara pembukuan. Namun dengan sunnah itu belum tentu tercatat oleh hadis. Sunnah terkait dengan segala perilaku atau kebiasaan Nabi dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kalau hadis itu adalah yang tercatat secara buku atau tercatat oleh para ulama hadis atau para sahabat terdahulu. Nah, makanya berkaitan dengan itu, sumber hukum yang sering dipakai untuk menentukan suatu hukum dari permasalahan yang timbul itu sering digunakan adalah hadis, bukan sunnah. Karena hadis lebih gampang untuk ditemukan di buku-buku kitab-kitab hadis yang telah ditulis oleh para tabi'in zaman dahulu gitu kan. Nah, selanjutnya adalah unsur-unsur hadis, di mana unsur yang terdapat dalam sebuah hadis itu setidaknya ada 3. Yang pertama adalah sanad. Apa itu sanad? Sanad itu merupakan rangkaian rawi yang mengantarkan matan hingga Rasulullah. Jadi dari perawi yang meriwayatkan hadis nyambung nggak ke Rasulullah gitu, secara sanadnya nyambung atau tidak. Nah, itu merupakan bagian sanad. Terus yang kedua adalah matan. Matan itu adalah isi hadis. Isi hadisnya itu tentang apa? Isi hadisnya itu berbicara tentang apa? Itu yang disebut dengan matan. Terus kemudian yang ketiga adalah rawi. Rawi itu adalah seseorang yang meriwayatkan hadis. Jadi ketika seseorang meriwayatkan hadis itu disebut dengan perawi gitu. Atau rawinya itu siapa? Gitu. Bedanya sanad dengan rawi adalah kalau sanad merupakan satu kesatuan utuh dari bawah hingga ke atas, dari misalkan perawi terakhir sampai hingga kepada Nabi Muhammad gitu. Kalau misalkan rawi atau perawi itu merupakan rangkaian yang meriwayatkan hadis itu siapa aja gitu.
Sebagai contoh di sini ada hadis dari Bukhari nomor 52 di mana hadisnya berbunyi, hadatsana Abdullah ibnu Maslamah qala akhbarana Malik an Yahya ibnu Sa'id an Muhammad ibnu Ibrahim an Alqamah ibnu Waqas an Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala a'malu binniyah wa likulli imri'in ma nawa faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, yang artinya telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah berkata, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Yahya bin Sa'id dari Muhammad bin Ibrahim dari Alqamah bin Waqas dari Umar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semua perbuatan tergantung niatnya dan balasan bagi setiap orang tergantung apa yang diniatkan. Barang siapa niat hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya adalah kepada Allah dan Rasulnya. Barang siapa niat hijrahnya karena dunia yang ingin dicapainya atau karena seseorang perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya adalah kepada apa yang dia niatkan itu. Nah, di sini bisa kelihatan bahwa dari yang namanya matan adalah dari anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai mahajaro ilai, itu yang dinamakan dengan matan. Sementara yang dinamakan dengan rawi atau sanad itu dari hadasana Abdullah ibnu Maslamah qala sampai Ana Umar, itu merupakan bagian dari sanad dan rawi. Bedanya kalau sanad itu diurutkan dari periwayat terakhir itu siapa? Periwayat terakhir misalkan di sini Bukhari, dari Bukhari sampai enggak sanadnya kepada Nabi Muhammad, kayak gitu. Kalau misalkan rawi atau perawi itu dari yang pertama kali meriwayatkan hadis ini siapa, gitu. Terus berurutan sampai ke periwayat terakhir. Selanjutnya adalah macam-macam hadis. Macam-macam hadis dari pengertian hadis tadi adalah segala sesuatu yang dinukilkan kepada Nabi Muhammad, baik itu perkataan, perbuatan maupun diamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dari situ bisa diambil macam-macam hadis itu setidaknya ada 3 yang biasa disebutkan, namun di sini ada 4 itu. Yang pertama adalah hadis qauliyah atau hadis yang berkaitan yang dikeluarkan oleh Rasul itu melalui perkataannya, kurang lebih. Dan yang kedua adalah hadis fi'liyah, yaitu hadis yang dikeluarkan oleh Nabi melalui perbuatan. Misalkan terkait tentang ibadah, biasanya kalau fi'liyah mah, misalkan tata cara sholat itu seperti apa, tata cara haji itu seperti apa, tata cara berwudu itu seperti apa, dan sebagainya. Itu hadis yang dilakukan secara perbuatan. Yang ketiga adalah hadis takririyah atau hadis takriri. Ada hadis takrir, yaitu hadis yang berkaitan dengan diamnya Rasulullah terhadap suatu perbuatan. Rasulullah tidak melarang tersebut, tidak juga mengiyakan. Artinya boleh itu untuk dilakukan. Yang keempat adalah hadis hamiyah atau sesuatu yang dikehendaki oleh Rasulullah tapi belum terlaksana, seperti hadis ketika ingin berpuasa pada tanggal 9 Zulhijjah gitu kan, berpuasa pada tanggal itu, namun Rasulullah kemudian keburu wafat sehingga akhirnya hadis tersebut atau keinginan tersebut dilaksanakan oleh umatnya itu di tahun berikutnya. Secara kualitas hadis dari segi sanad, di sini ada pembagian hadisnya. Ada 2. Yang pertama adalah hadis mutawatir dan yang kedua adalah hadis ahad. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang tentang suatu yang dipercaya oleh panca inderanya yang menurut kebiasaan.
Mereka tidak mungkin berbuat dusta dikarenakan banyaknya jumlah mereka. Jadi hadis mutawatir secara sanadnya ini tersambung kepada Rasulullah SAW dan banyak yang meriwayatkan di tiap generasi. Misalkan di generasi A itu minimal secara hadis mutawatir itu harus ada 4 orang yang meriwayatkan hadisnya gitu. Jadi di tiap generasinya minimal harus ada 4 orang yang meriwayatkan hadis tersebut, maka hadis tersebut dikatakan sebagai hadis mutawatir. Sedangkan hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh beberapa orang, akan tetapi tidak mencapai derajat mutawatir karena di tiap periodenya atau di tiap yang meriwayatkan hadis secara rawinya tidak sampai 4 seperti hadis mutawatir. Hadis ahad mah di tiap generasinya hanya berkisar 1 sampai 3 orang, makanya dikatakan sebagai hadis ahad. Nah, hadis ahad itu sendiri terbagi ke dalam 3. Yang pertama ada sahih, hasan, dan dhaif. Nah, lanjut. Tadi hadis ahad itu terbagi ke dalam 3 dari segi kualitasnya, dari segi mutu periwayatannya atau dari segi perawinya itu seperti apa. Yang pertama adalah hadis sahih, yaitu hadis yang periwayatannya sanadnya tidak terputus dari awal hingga akhir, dari orang yang pertama kali meriwayatkan sampai akhir bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Gitu. Selain itu, dari segi orang yang meriwayatkannya tidak mungkin ada cacat, tidak mungkin ada hal yang ganjil gitu. Lalu yang kedua adalah hadis hasan, yang dimana hadis hasan ini adalah diriwayatkan oleh orang-orang yang adil namun kurang teliti gitu. Tapi secara hukum ini masih bisa dimaklum, masih bisa dijadikan sebagai sumber hukum karena banyaknya yang meriwayatkannya juga gitu. Dan yang ketiga adalah hadis dhaif. Hadis dhaif hadis yang tidak lengkap syaratnya, yakni tidak memenuhi syarat yang terdapat dalam hadis sahih dan hasan. Misalkan dari segi rawinya banyak orang yang berdusta, dari segi perawinya ada yang mungkin berdusta, makanya disebut dengan hadis dhaif gitu kan. Terus dari isinya pun, dari matannya pun banyak hal yang ganjil, itu makanya disebut dengan hadis dhaif. Nah, selanjutnya adalah fungsi hadis terhadap Al-Quran. Jika memang telah ada Al-Quran, untuk apa sih hadis itu? Nah, yang pertama adalah sebagai bayan takrir, yaitu menguatkan hukum yang sudah ada dalam Al-Quran sehingga memiliki 2 dalil hukum. Misalkan ada satu, misalkan tentang perintah wajibnya sholat, di dalam Al-Quran ada, di hadis juga ada. Nah, itu sebagai penguat bahwa memang perbuatan itu memiliki nilai kekuatan lebih gitu. Lalu yang kedua adalah sebagai bayan tafsir atau sebagai rincian yang memang masih bersifat umum di dalam Al-Quran. Misalkan dalam Al-Quran itu hanya ada terkait dengan dalil kewajiban sholat. Maka di dalam hadis itu dijelaskan bagaimana tata cara sholat itu. Kata Nabi, "Shollu kama ra'aitumuni usolli", sholatlah sebagaimana kalian melihatku sholat. Itu langsung dicontohkan bagaimana sholatnya. Lalu yang ketiga adalah bayan tasyri, yaitu menetapkan hukum yang memang tidak ada dalam Al-Quran. Seperti hukum A, hukum B, itu seperti apa, itu ditetapkan dalam hadis gitu yang tidak ada dalam Al-Quran. Yang terakhir adalah ijtihad. Ijtihad itu secara bahasa memiliki akar kata yang sama dengan kata jihad, yakni bersungguh-sungguh atau sulit gitu. Makanya jihad dan ijtihad itu sama-sama memerlukan kesungguhan dan mengalami kesulitan dalam prosesnya.
Sehingga makna utama ijtihad adalah kesungguhan karena yang dihadapinya adalah sesuatu yang sulit. Sedangkan secara istilah ijtihad itu adalah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memecahkan suatu masalah yang tidak ada ketetapan hukumnya baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Nah, orang yang melakukan ijtihad itu adalah disebut dengan seorang mujtahid. Nah, tentunya karena untuk berijtihad itu bukan perkara yang gampang, untuk menentukan suatu hukum yang memang belum ada ditemukan dalam Al-Quran dan hadis, maka syarat-syarat untuk berijtihad atau syarat untuk menjadi seorang mujtahid itu seperti apa? Setidaknya ada 5. Yang pertama, dia itu harus memahami kandungan Al-Quran dan hadis itu seperti apa. Pastinya dia itu harus hafiz atau hafal Al-Quran 30 juz dan harus hafal hadis beberapa ribu. Yang kedua adalah memahami bahasa Arab dengan seluk-beluk ilmunya. Ini wajib sekali gitu bahasa Arab. Yang ketiga adalah memahami ilmu usul fikih dan kaidah-kaidah fikih secara mendalam. Kaidah ilmu usul fikihnya itu seperti apa harus dipahami, seperti apa gitu. Terus yang keempat adalah memahami persoalan tentang ijma gitu. Nanti ada ijma pembahasannya di berikutnya. Lalu yang terakhir adalah memiliki kecerdasan dan akhlakul karimah gitu kan. Selain dia juga cerdas, dia juga harus menunjukkan perilaku yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Adapun dasar hukum dalam berijtihad terdapat salah satunya dalam Quran surat An-Nisa ayat kelima yang artinya, sungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu. Dan janganlah kamu menjadi penentang orang-orang tidak bersalah karena membela orang-orang yang khianat. Maksudnya di sini adalah, secara tafsirnya adalah manusia diberikan akal pikirannya untuk menentukan suatu hukum yang memang belum ada hukumnya gitu. Makanya adanya ijtihad. Seperti itu secara tafsirnya. Nah, adapun bentuk-bentuk ijtihad setidaknya terbagi ke dalam 2. Ada ijma, ada qiyas. Nah, yang pertama adalah ijma. Ijma itu adalah secara bahasa artinya sepakat, setuju, ataupun sependapat. Secara istilah adalah ijma itu adalah kesepakatan para mujtahid dalam memutuskan suatu masalah sesudah Rasulullah SAW wafat terhadap suatu hukum yang terjadi pada suatu peristiwa. Jadi ini tuh merupakan kesepakatan dari para mujtahid. Nah, orang yang layak dikatakan sebagai mujtahid itu seperti apa? Di pembahasan sebelumnya ada kan syarat-syarat mujtahid. Nah, sebagai contoh hal yang ditetapkan melalui ijma di sini adalah contohnya adalah mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran sehingga menjadikan sebuah mushaf. Ini tuh merupakan ketetapan dari para mujtahid atau para sahabat terdahulu. Para sahabat Nabi terdahulu mah otomatis disebutkan sebagai seorang mujtahid gitu. Nah, yang kedua adalah kias. Kias secara bahasa artinya mengukur, membandingkan, menimbang. Sedangkan menurut istilah itu, kias adalah menetapkan hukum atas suatu kejadian yang tidak ada dasar nas dengan cara membandingkan kepada suatu kejadian lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nas karena ada persamaan ilat. Nah, kias itu bisa didapat dengan membandingkan suatu hukum A dengan hukum B. Hukum A itu telah ada dalam Al-Quran, sementara hukum B tidak ada. Tapi karena kedua peristiwa ini atau perbuatan ini terdapat ilat yang sama, maka atau ilat itu adalah sebab hukum, sebab yang mendasari hukum tersebut gitu kan. Sebagai contoh nih, mempersamakan hukum antara minuman keras dengan bir, terus vodka, whisky, sake, tuak, ataupun yang lain karena ada persamaan ilat. Ilatnya di sini adalah apa? Ilatnya di sini adalah sama-sama memabukkan. Khamr memabukkan.
Terus bir bintang memabukkan, tuak memabukkan, sake memabukkan, vodka memabukkan, whisky juga memabukkan. Maka segala sesuatu yang bisa menyebabkan orang tersebut adalah memabukkan atau hilangnya akal, maka itu dihukumi sebagai perbuatan yang haram, tidak boleh untuk dilakukan. Maka ini dikiaskan, segala yang memabukkan disamakan dengan khamr gitu, sama memabukkan, maka tidak boleh. Alhamdulillah, pembahasan terkait hadis atau sunnah dan juga ijtihad telah kita sama-sama saksikan. Adapun kesalahan yang timbul dari pembahasan tersebut, mohon dimaklum, kesalahan hanya milik Bapak pribadi, kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jikalau ada pertanyaan atau kekeliruan, silahkan ditanyakan via grup atau via Japri WA. Jazakumullah khairan kasiron. Mudah-mudahan pada pertemuan kali ini dicatatkan sebagai pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicatatkan sebagai amal soleh yang insya Allah sama-sama akan menjadi hujah bagi kita agar bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.